Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan analisa ada 3 macam saham yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, langsung saja kita bahas sahamnya. Harganya ditutup dengan harga 466 plus 66 basis point plus 16,50%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, pertahanan ini masih bagus untuk tujuan trading harian. Untuk RSI-nya, pertahanan juga masih sangat bagus buat tujuan trading harian saja. Untuk MACD-nya diperkirakan dari kami, pertahanan juga masih sangat bagus. Jadi kesimpulannya dari ketiga indikator baik MACD, RSI, dan stokastik di saham dengan kode emiten FPNI ini pertahanan masih bagus, diperkirakan masih cocok buat tujuan trading harian saja. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick, pertahanan sangat bagus. Candlenya sudah 2 hari ini hijau tebal sangat tinggi. SMA 5, EMA 5 pertahanan sangat kuat. SMA 15 dan EMA 15 pertahanan juga masih sangat bagus. SMA 35, SMA 35 dan SMA 90, EMA 90 pertahanan juga masih sangat bagus. Secara Bollinger Band, candlenya selalu di pinggirnya uptrend. Secara middle band, candlenya masih di atasnya middle band, jadi pertahanan masih sangat bagus. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten FPNI diperkirakan buat tujuan trading harian masih potensi lanjut naik lagi untuk harga sahamnya. Saya tarik garis teman-teman dari kiri ke bawah, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah itu resisten terlewati. Kami perkirakan secara analisa perkiraan dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten FPNI diperkirakan harga sahamnya masih potensi lanjut naik lagi berada di 500 sampai dengan 510. 500 sampai dengan 510 itu adalah target atau kode jualan untuk saham dengan kode emiten FPNI. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Kalau kalian yang baru beli bisa menawar saja di 440, 430, 420 itu adalah area menawar untuk saham dengan kode emiten FPNI. Menawarnya 440, 430, 420 itu area menawar. Diperkirakan lebih aman menawar saja buat tujuan trading harian. Kalau ternyata sahamnya gagal naik, perkiraan saya berbeda dengan Mr. Market, bisa membatasi kerugian. Daerah membatasi kerugian berada di 400 sampai dengan 410. Jadi area membatasi kerugian berada di 400 sampai dengan 410, area membelinya 440, 430, 420, 450 buat tes juga bisa, itu area membelinya. Target jualannya atau kode jualannya perkiraan dari Saham TV Indonesia berada di 500 sampai dengan 510, itu kode jualan atau target jualan untuk saham dengan kode emiten FPNI. Analisa yang kedua, pilihan dari kami Saham TV Indonesia adalah saham dengan kode emiten PMMP. Untuk PMMP hari ini tadi ditutup dengan harga 398 plus 12 basis point plus 3,11%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih sangat bagus, RSI-nya pertahanan masih sangat kuat, untuk MACD-nya diperkirakan pertahanan juga masih sangat bagus. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI, dan stokastik di saham dengan kode emiten PMMP pertahanan masih sangat bagus.
diperkirakan buat tujuan trading harian. Untuk harga sahamnya diperkirakan juga masih potensi lanjut naik lagi. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick sendiri pertahanan masih sangat bagus buat tujuan trading harian. SMA 5, EMA 5 pertahanan masih sangat kuat. SMA 15, EMA 15 pertahanan mulai bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan juga mulai bagus. Kekurangan di SMA 90 dan EMA 90-nya. Untuk SMA 90 dan EMA 90-nya itu buat kode jualannya. Kuncinya berada di bawahnya SMA 90 dan EMA 90 itu kode jualan untuk saham dengan kode emiten PMMP. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga masih sedang-sedang saja. Perkiraan dari kami Saham TP Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten PMMP target atau kode jualan diperkirakan masih berada di atas lagi, yaitu 420 sampai dengan 430. Jadi 420 sampai dengan 430 buat tujuan trading harian di saham dengan kode emiten PMMP. Secara analisa dari Saham TP Indonesia, kode jualannya PMMP 420 sampai dengan 430. Target jualan PMMP ketika menyentuh di SMA 90 dan EMA 90-nya. Area membatasi kerugian untuk saham dengan kode emiten PMMP ketika harganya di bawahnya 380 dan 380 ke bawah, itu area membatasi kerugian untuk saham PMMP. Kalau ternyata PMMP ini perkiraan saya berbeda dengan Mr. Market, kalian bisa membatasi kerugian berada di 379, 378, 380, itu area membatasi kerugiannya. Target jualannya berada di 420 sampai dengan 430. Analisa yang ketiga pilihan dari Saham TP Indonesia adalah HOPE. Untuk saham dengan kode emiten HOPE atau HOPE, hari ini tadi ditutup dengan harga 160 plus 10 basis poin plus 6,67%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih sangat bagus secara trading harian. Untuk RSI-nya dan MACD-nya juga masih sangat bagus buat tujuan trading harian saja. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick, pertahanan ini sudah bagus ketika menyentuh di SMA 90 dan EMA 90, candlenya langsung balik arah naik ke atas. Berarti pertahanan terkuat berada di SMA 90 dan EMA 90 untuk saham dengan kode emiten HOPE ini. Diperkirakan dari Saham TP Indonesia secara candlestick pertahanan bagus, SMA dan EMA pertahanan semuanya baru menuju bagus. Cara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan masih kurang bagus. Ini cocok buat trading harian saja untuk saham dengan kode emiten HOPE ini. Target atau kode jualan saham dengan kode emiten HOPE berada di 185 sampai dengan 190. Jadi kode jualan saham HOPE atau HOPE ini berada di 185 sampai dengan 190, itu adalah target atau kode jualan untuk saham dengan kode emiten HOPE. Jadi kalau target jualannya buat tujuan trading harian, perkiraan dari kami berada di harga tersebut. Kalau HOPE ini ternyata gagal naik, kalian bisa membatasi kerugian saja di 145. 145 itu adalah area membatasi kerugian untuk saham dengan kode emiten HOPE. Kita ulang sekali lagi teman-teman, analisa kita tadi yang pertama adalah FPNI PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Untuk FPNI ditutup dengan harga 466, naiknya hari ini tadi plus 16,50%. Kami perkirakan dari saham TP Indonesia memperkirakan untuk saham dengan kode emiten FPNI target jualannya berada di 500 sampai dengan 510, itu adalah target jualan FPNI. Area membatasi kerugian, kalian bisa membatasi kerugian FPNI ketika harganya turun berada di 410 itu area membatasi kerugiannya. Kalian bisa menawar di 440, 430, 420 itu area menawar untuk FPNI. Analisa yang kedua kita ulang sekali lagi, tadi ada PMMP PT Panca Mitra Pulti Perdana Tbk. Untuk PMMP hari ini tadi ditutup dengan harga 398 plus 3,11%. Perkiraan dari kami saham TP Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten PMMP target atau kode jualan PMMP berada di 420 sampai dengan 430. PMMP target jualannya 420 sampai dengan 430. Kalau PMMP ini ternyata gagal naik atau perkiraan saya berbeda dengan Mr. Market, kalian bisa membatasi kerugian di 380 ke bawah. Bisa 379, 378 itu area membatasi kerugian PMMP. Analisa yang ketiga kita ulang sekali lagi adalah HP PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Untuk HP hari ini tadi ditutup dengan harga 160, naiknya plus 6,67%. Kami perkirakan dari saham TP Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten HP masih potensi arahnya naik lagi buat tujuan trading harian saja. Target jualannya 185 sampai dengan 190 itu adalah target atau kode jualan untuk saham HP. Kalau ternyata seandainya perkiraan saya itu berbeda dengan Mr. Market, kalian bisa membatasi kerugian. Daerah membatasi kerugian berada di 100, tunggu teman-teman, di 140 itu bisa membatasi kerugian di harga tersebut. 100, tunggu, 145, 140 bisa membatasi kerugian di harga tersebut. Target jualannya 185 sampai dengan 190. Begitu saja teman-teman dari kami saham TP Indonesia memberikan analisa ada 3 macam saham dari saham TP Indonesia. Tetap semangat teman-teman dan kita pasti bisa. Salam saham TP Indonesia.